Sih sekali. Dan natural dari kehidupan itu salah satunya yang memang secara praktek kekunoan ya, secara praktis itu dulu puasa ini memang menjadi satu dasar instrumen ya, yang dilakukan oleh leluhur kuno atau orang kawaan zaman dulu ya, itu tidak meninggalkan puasa, di mana ketika berpuasa kita itu masuk kepada satu bagian olah laku yang dalam tradisi Jawa itu saudara-saudara itu disebut sebagai eh, laku mesu budi baba nowosono. Jadi dasar lakunya adalah mencoba mengamati, menjaga atau mengawasi apapun yang masuk melalui lubang sembilan yang menyusun tubuh kita. Nah, yang paling inti itu laku itu diringkas menjadi dua, yang diawasi oleh leluhur itu dititik tekankan kepada apa yang masuk melalui hidung dan apa yang masuk melalui mulut. Nah, apa yang masuk melalui hidung dikembangkan dalam proses manekung, ya, itu juga dikenal dengan laku semedi atau samadhi, atau dalam bahasa yang terkini kita bisa menggunakan kata meditasi. Kalau yang satunya dari mulut itu ya puasa. Nah, pada dasarnya puasa ini sebenarnya mengawasi ya, menjaga apa yang mau kita himpun ke dalam tubuh kita. Karena yang langsung sangat berpengaruh kepada fungsi tubuh kita secara interselular gitu, misalkan secara utuh itu langsung bersentuhan adalah apa yang masuk melalui hidung dan apa yang masuk melalui mulut. Tentunya menjaga pola makan atau berlaku ya, megat ya, megat makanan yang memang bisa menimbulkan dampak-dampak tertentu terhadap efektivitas dan kualitas dari tubuh kita sendiri. Nah, ketika saya praktek ya, zaman dulu dengan tentunya ya, sebuah laku ini memang disiplin diri memang harus dibutuhkan. Jadi kalau kita berbicara tentang kesadaran, tentang olah batin atau tentang spiritual itu memang yang ditekankan adalah satu adalah niat dan tekad, kedua adalah laku ya, tentunya pasti juga berkaitan dengan disiplin. Disiplin ini berkaitan dengan penempaan diri. Jadi kalau seseorang atau manusia tidak bertanggung jawab untuk mengolah dirinya atau disiplin ya, dalam perjalanan untuk meningkatkan apapun saja yang bisa menciptakan situasi dan kondisi yang berkualitas dalam setiap level kehidupannya, itu akan diberikan toleransi. Toleransinya adalah dengan keyakinan. Nah, bedanya di sini, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi keyakinan, kita akan nyaman ya, dalam satu kondisi tertentu, tapi kita bisa selama dalam proses zona nyaman, itu ternyata pelan-pelan juga membuat kita lesu atau lumpuh atau kehilangan antusias atau gairah. Jadi kalau dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, kenapa banyak orang itu butuh sandaran ya? Satu karena bagi orang yang tidak mau berniat telaten untuk mendisiplinkan dirinya untuk mengolah ya atau mengkultivasi dirinya, maka mereka diberikan sandaran. Sandaran itu adalah gugon Tuhan, keyakinan, kepercayaan tentang Tuhan. Pokoknya pakai otoritas, otoritas yang lebih tinggi. Entah itu Tuhan, dewa, keyakinan, atau pasemon, atau dalam tanda kutip ageman ya, atau agama. Gitu. Karena kalau tidak ya orang bisa stres dan depresi di tengah dinamika yang terus terjadi di dalam kehidupan. Tapi bagi orang yang mau menempuh laku ya, bagi orang yang mau terjun untuk disiplin mengolah dan menghayati dirinya tentunya dengan mentoring yang tepat, maka di situ mereka lah yang sebenarnya bisa memungkinkan untuk mendapatkan hasil dari apa? Dari pemrosesan terhadap dirinya sendiri ke ranah yang lebih berkualitas. Apakah ini yang benar yang mana? Apakah yang baik yang mana? Tentunya semuanya baik semua, tapi di sini kita berbicara tentang
tiga hal ya. Jadi ada grid, satu utama, kedua madya, ketiga nesta. Yang utama, kalau kita ini mau menciptakan situasi ketajaman batin kita, ketenangan batin kita, keawasan kita dalam menghayati kehidupan yang tentunya juga menunjang proses perjalanan batin kita, ya maka utamanya jangan meninggalkan laku atau kontemplasi atau kultivasi diri atau kondisi pemberdayaan. Jangan meninggalkan itu. Karena kalau Anda ingin terjun ke kolam yang dalam, ya, kolam ini adalah kehidupan dengan berbagai aspek dinamikanya, Anda itu butuh keberdayaan diri. Ya, dalam kata sederhana kompetensi. Kalau Anda tidak pernah menghayati atau memahami diri Anda tidak punya potensi, jangan memaksa terjun di kolam 7 meter dalamnya. Kalau itu tidak bisa Anda lakukan dengan hanya yakin percaya dengan Tuhan, Anda pasti selamat. Tidak bisa. Itu gambler. Tapi kalau Anda punya kemantapan karena Anda punya skill, ya, adekuat, keberdayaan, keawasan, dan tingkat kelincahan tubuh memungkinkan Anda bisa berenang di kedalaman 7 meter. Nah, ini sama. Analogi ini sama tentang perjalanan kehidupan kita dalam menempuh olah batin. Yang mungkin hari ini juga dikatakan sebagai olah untuk menuju tentang spiritualitas. Tentunya mohon juga harus ada mentor dan guru kalau Anda mau menempuh laku kultivasi. Karena hal seperti ini rutenya memang terkadang kita tidak tahu dan butuh mentor atau guru. Nah, jangan langsung mengeklaim ya apa-apa itu pokoknya kita harus berguru ke diri sendiri. Ya nanti, itu nanti. Kalau kita sudah memiliki basic dan pengetahuannya. Tapi untuk mengetahui sesuatu, kita ini butuh mentor atau guru. Karena apa? Bahasa seperti itu juga harus dipelajari ya, sekali lagi. Kalau kita ini mau berguru ke diri kita, ya bagaimana kita mau berguru kalau kondisi kita sendiri masih dalam kondisi labil, ketidaktahuan, masih mendu, mangrua tinggal, masih dalam kondisi depresi, apa yang digurui? Nah, proses dari berguru ini sebenarnya yang kita verifikasi adalah dampak terhadap diri kita. Dampaknya apa? Menjadi lebih berkualitas baik apa tidak? Atau tetap? Nah, inilah sebenarnya kita juga harus kritis kalau kita melakukan mentoring atau berguru. Nah, dalam tradisi kawak atau kuno, saya digembleng untuk melakukan disiplin diri. Tentunya memang kalau orang dulu ngomong, ngendiko itu lakunya memang berat. Lakunya memang abot. Ya, karena berkaitan dengan disiplin. Disiplin, niat, dan tekad. Nah, kalau mengikuti kegiatan suruh di Nusantara, saya juga pasti memberikan laku-laku praktis yang saya dapat dan saya gali dari apa yang pernah saya serap ketika saya pada itu mentoring atau berguru. Nah, tentunya itulah yang saya tularkan melalui suruh Nusantara ini. Jadi proses wawasan berpikir juga harus ditularkan sebagai ranah rasionalitas untuk menangkap logika dari perjalanan hidup, tapi olah laku terhadap diri sendiri, ya, tirakat itu juga harus dilakukan. Karena kita tidak bisa melakukan atau penciptaan situasi kondusif, energi yang membaik atau kondisi yang berkualitas kalau kita sendiri sembarangan menyusun atau menyusupkan ya elemen atau sederhananya adalah makanan ke dalam tubuh kita. Yang tentunya tidak semua makanan itu selaras. Karena kita juga harus mengamati sistem dalam tubuh kita. Nah, inilah dasar dari gerakan global movement puasa nganyep atau rawat atau lagu yang lain. Karena saya ingin bercita-cita kepada kita ya atau generasi penerus. Jadi ternyata kalau manusia itu ditempa, dilatih, ya, tentunya kemampuan yang terkubur di dalam sub DNA atau di dalam terah atau di dalam darah ini bisa mekar atau bisa bangkit karena kita memiliki memori survival di tingkat rata-rata tertentu. Tapi kalau kita terlalu berada di zona yang sudah nyaman dengan kemajuan teknologi, kemajuan sains, kita ini dipermudah. Nah, dipermudah dalam artian ruang gerak kita yang akhirnya direpresi. Akhirnya kita kehilangan antusias, gairah, dan ngelokro ya, ngelokro. Nah, ketika kita ngelokro, ya jangankan kita mendapatkan ketajaman dan ketenangan atau proses-proses
yang berkualitas semenjak di dalam tubuh kita, yang kita dapat adalah kelesuan dan keengganan dalam kehidupan. Jadi kita sendiri akhirnya terkepung, terseok. Oleh apa? Oleh sistem tubuh kita sendiri yang terorganisir, kita lumpuhkan dari dalam. Karena kita tidak mengamati segala proses yang seharusnya bisa kita ambil alih sejak di dalam diri kita. Nah, puasa ini berkaitan dengan itu. Nah, tentunya karena eh, saya juga belajar ya dengan tokoh-tokoh yang saat ini juga terlibat aktif dalam dunia medis, ya teman-teman yang terlibat aktif dengan praktik yoga yang juga dilakukan di tradisi kuno ya di Jawa. Saya ingin mengangkat lagi bahwa ada instrumen atau metode pemberdayaan yang menurut saya gitu masih relevan untuk kita pakai atau kita aplikasikan di era terkini. Jadi ada tradisi kuno ya atau hal yang bersifat kekunoan ini masih bisa digunakan di era kekinian. Tentunya yang mengacu kepada pemberdayaan sejak di dalam diri kita sendiri. Nah, puasa nganyep ini salah satu laku yang saya dapatkan dan mulai saya teliti juga. Apakah ini masih capable, kompatibel, dan relevan untuk kita pakai untuk proses healing, pemberdayaan, penataan, dan transformasi kesadaran atau spiritual kita sendiri. Nah, ternyata antara realitas yang ada di dalam batin dan realitas fisik atau realitas tubuh itu tidak bisa terpisah. Karena tubuh ini sebagaimana menjadi wadah atau wadah di mana segala proses tentang unsur kehidupan yang ada itu bisa bertumbuh, berkembang kepada puncaknya masing-masing. Kalau kita membicarakan jiwa atau sukmo atau realitas batin, kita juga harus membicarakan akarnya, di mana si sukma atau si jiwa tenggelam di dalam diri kita, yaitu akarnya adalah tubuh kita. Oh, ternyata fenomena ini juga digali oleh dunia medis, ya, dunia medis. Tentunya ada beberapa yang nanti bisa kita klik atau ngejun, dan saya sharing dengan mereka-mereka yang menjadi pakar. Tentunya saya bergerak dari, menurut saya adalah indigenous science, jadi pengetahuan lokal yang memang secara basic ini masih bisa digunakan untuk kita memberdayakan kehidupan agar lebih berkualitas. Dari situ gerakan ini mungkin kita bisa lipat gandakan pesannya karena kita langsung mau terjun mencoba atau mempraktekkan. Nah, tradisi ini kita gaungkan sebenarnya ya kalau bisa itu rutin ya, tapi rutin. Kalau di era sekarang rutinnya bisa 1 tahun sekali, Anda mereset total tubuh Anda atau pegat dari bahan makanan tertentu, ternyata ada dampaknya. Pengurangan inflamasi dalam tubuh, ya, terus menata kembali tentang keseimbangan cairan dalam proses metabolisme, dan lain sebagainya. Kami juga akhirnya meluncing buku, saya dan Mbak Sela menulis, jadi Mbak Sela ini menjadi eh, pemberi wawasan dari dasar medis dan ilmu gizi yang beliau pernah sekolah atau kuliah. Saya dari praktis budaya yang sudah ada turun-temurun di dalam tradisi masyarakat Jawa yang saya tangkap begitu. Nah, ini kita kembangkan, semoga nanti juga bisa memberikan wawasan atau perspektif untuk panjenengan semua. Tapi intinya saya ingin mengajak dari setiap kita jangan menurunkan level hidup kita. Kepada apa? Kepada situasi yang kendu, mangro, dan terbuntu ya, atau stuck. Karena yang membuat kita terjebak itu adalah satu ya, ketika tubuh tidak memiliki anuraga yang bagus. Ya, tentunya puasa ini bagian dengan anuraga ya, adekuat. Ya, karena tubuh dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada badan sariro, itu tubuh biologis, ada sulo sariro, itu tubuh kimiawi kita. Ada sukmo sariro atau sukmo sariro, itu tubuh psikologis. Dan yang terakhir adalah sukmo sayakti, itu tubuh energi. Ini semua harus nyambung, semua harus berada pada tatanan yang selaras. Kalau salah satunya nge-slack, ya salah satunya nggak seimbang, nggak balance, ya pasti
situasi holistik atau inklusif atau kemanunggalan ya dalam experience atau tingkat pengalaman batin kita juga akan terfragmentasi atau terpecah-pecah. Jadi seperti kuda liar yang kesana kemari. Karena ternyata saat kita sakit gigi atau kita cedera, seluruh concern dari fenomena hormonal dan kimiawi mengarah kepada titik cedera. Otomatis realitas psikologis kita juga akan terkonsentrasi ke sana. Pasti kemungkinan kita untuk menciptakan situasi yang ingin kita wujudkan sejak di dalam batin terpecah atau tercutting atau terpotong. Karena ternyata tubuh biologis juga memiliki pengaruh secara tubuh kimiawi, ya kan, dan secara psikologis. Bahkan kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengkonservasi energi kita, saat sakit energi kita juga low, bad. Energi kita juga menjadi down. Saat energi down ya terus tubuh kehilangan spirit. Nah, biasanya kalau sudah kena sakit, ya, kalau sudah proses kuratif, semua fokus hilang. Kita itu menjadi lesu, nyerah, melankolis, dan sambat. Untuk bangkit lagi susah. Kalau wis loro wis susah. Dikasih motivasi, dikasih ini wis susah. Karena kondisi sudah decline, sudah sakit. Maka di sini saya ajak sebelum Anda cedera atau malfungsi organ, kita lakukan preventif. Yang dilakukan oleh orang Jawa kuno itu eling, berarti preventif. Jangan kuratif. Kalau medis itu memang terlalu banyak ke kuratif. Tapi hari ini kita gabungin antara sains dan spirit ya. Spiritual kuno ini mengajarkan tentang preventif. Jelas ya, jargonnya eling kelawan waspodo. Nah, eling lan waspodo ini sebenarnya preventif. Nah, kita support kepada konsentrasi preventif. Jangan menunggu sakit dulu, baru terus kita ngomong bahwa sakit ini adalah ujian dari Tuhan. Ya tidak, ini kelalaian. Ya tapi kalau sudah sakit, ya diterima. Karena sudah terjadi. Kalau sesuatu kejadian sudah terjadi, itu diterima. Kenyataannya seperti itu. Dihayati dulu. Tapi setelah itu, kita juga harus segera membangun kekuatan energi untuk proses penyembuhan atau healing atau bangkit kembali. Tapi pertama diterima kalau memang sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi, mari diminimalisir dengan preventif. Jadi dinyatakan ben iso luput saka sela-selaning garu. Biar kita bisa lulus di dalam setiap level dinamika kehidupan kita. Nah, ini dasar awal saat kita mengerjakan laku tirakat atau mempraktekkan laku tirakat. Ya, jadi tubuh ini penting sekali. Jadi juga harus dikelola. Jadi yang menghalangi kita adalah ketika sistem tubuh mulai seluruh tubuh itu mengalami pelumpuhan sejak di dalam, berarti itu disebut mendu gitu ya. Setelah mendu menjadi lumuh ya atau malas. Setelah malas menjadi bodoh. Setelah bodoh menjadi mangrua. Setelah mangrua tinggal, pandangan selalu terpecah dan tidak terpusat. Akhirnya pikiran tidak karu-karuan. Perasaan juga tidak karu-karuan. Emosi juga tidak stabil. Terus secara tidak langsung energi tersedot habis bocor. Rusaklah susunan-susunan dalam tubuh termasuk sumur-sumur sumbering urip atau cakra dalam tubuh. Ketika tidak diawasi terus semakin drop. Dan apa? Seluruh persenyawaan kita ngobos atau bocor atau habis. Akhirnya kehilangan spirit bahkan sampai lumpuh ya atau tubuh kita menjadi lumpuh karena energi turun. Dimulai dari ngeleh, ngeluh, ngelalu, sampai nanti ngelumpuh. Itu kalau energi turun. Ya, kalau energi naik, berarti kita dimulai dari seperti saya jelaskan, dari proses anestesi, turu, mimpi, ya, atau dreams. Ketika diolah lagi naik, menjadi wake up, awake, ya, atau melek, terus eling, weruh, jumbuh, ya. Aware, knowing, ya, atau clarity, terus oneness. Jadi energi ini ke atas atau ke bawah. Kualitas hidup kita kalau ngomong kesadaran ini ke atas apa semakin ke bawah lumpuh. Nah ini teknik puasa nganyep salah satu untuk
memahami mekanisme yang sangat ajaib dan sangat unik di dalam tubuh kita, yang sebenarnya sangat canggih, tapi kita tidak atau belum memahami bagaimana mekanisme atau sistemnya bekerja. Jadi inilah kalau dulu dinyatakan tirakat itu untuk neropong ya, untuk neropong bagaimana rakitaning urip ini bekerja, berbicara dan menyusun diri kita. Ini tentang puasa nganyep. Nah, tentunya nanti juga pasti ada mentoring dan Anda juga harus terjun ya langsung untuk ngelakoni dirasani. Ada dinamika pertama ketika form mental kita yang lama atau blok mental kita lama itu dibongkar. Jadi di hari pertama, kedua, ketiga, ya yes, kita pegatan dulu dari lidah yang mencercapi garam, mencercapi minyak, ya kan? Terus tubuh ini juga mengalami proses pembentukan. Nah ini pembentukan ulang, penataan, termasuk nanti untuk pemrograman otak ya, neuroplastisitas itu juga gampang sirkuit otak kita kalau kita benar-benar terfokus. Tapi intinya niat, tekad, dan disiplin ya. Jadi di sini itu disarankan untuk disiplin atau berdaya guna. Yang nantinya apa? Nanti secara holistik, begitulah seharusnya kemanusiaan itu mekar. Dan nanti segala ajaran budi pekerti tentang value kebaikan itu tidak dipaksa lagi dari luar, tapi dari dalam. Setiap manusia itu bergairah karena tajam untuk menganalisa dalam menjalani hidup yang benar atau yang tepat atau yang selaras ya, dalam segala eh, sektor atau segala lini atau segala tempat atau segala daerah menjadi pemancar cita atau pemancar gairah hidup untuk mewujudkan karya nyata yang nanti bisa berdharma atau bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya tentunya dicicil dimulai dari dalam atau akar diri kita. Ini pasangannya. Jadi nanti secara teknis kita pegat dengan namanya garam dan minyak. Selama berapa? Selama 25 hari. Jadi ada tingkatannya 25 hari, 50 hari, 100 hari. 25 hari, yang 24 hari itu puasa nganyet. Yang hari ke-25 sehari semalam adalah amati geni atau amati raga. Itu ngebleng ya, nanti kita menghilangkan, mengurangi unsur sentuhan terhadap paparan cahaya dan bersentuhan dengan atribut atau alat-alat logam. Itu 1 hari semalam kalau 25 hari. Kalau puasa nganyuknya 50 hari, berarti 48 hari puasa nganyuk, 2 hari 2 malam ngebleng atau pati geni. Resat total ya. Nah, secara dasar energetik, di saat itulah kita kembali nyungsang dan nyengsep ke dalam tubuh kita. Ketemu dengan kakang kawah di hari, adik hari-hari, secara filosofis begitu. Tapi secara fenomena pengalaman energetik. Jadi urip iku kenggonan rasa, dumununge ana ing rasa. Jadi inti dari hidup itu experience, pengalaman. Jadi di sini nanti kita akan terlibat bahwa puasa nganyep meditasi itu bukan 100% hanya knowledge, tapi experience, pengalaman yang terus meningkat. Ya, jadi pengalaman rasa yang terus memberuncah atau mekar ke atas. Yang membuat tatanan di dalam tubuh kita ini dalam bahasa sederhana mahomnya naik gitu ya. Memiliki ketajaman persepsi, ketajaman intuisi, dan segala kemampuan yang dimungkinkan untuk selaras dengan gerak-gerik alam atau jagat raya. 100 hari, kalau 100 hari ya, nanti kalau 100 hari ya harus menghubungi saya dulu dan boleh diskusi lebih mendalam. Mau 50 ke atas ya bisa didiskusikan. 100 hari itu sudah ngesat lan ngetus gitu. Satus total totalitas pada puncak tertingginya. Nah, itu ngeblengnya 4 hari 4 malam. Nah, itu pati geninya begitu. Ini teknis. Kemarin yang sudah pernah ikut, ya
sudah ngertilah pengalamannya saat kita pegat gitu ya. Kita memutus dengan garam dan minyak itu kayak apa rasanya. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi intinya nanti dengan proses ini Anda akan mulai terkoneksi dengan inti-inti pengalaman yang memang sempat terhalangi oleh jenis kualitas kimiawi kita yang rendah dan mental blocking. Jadi itu yang membuat hijab kita itu tidak menemukan alasan yang tepat untuk selalu bergairah, bersyukur, dan tidak reaktif terhadap kehidupan. Karena yang sejati tersimpan di sana. Tapi kalau masih terkunci oleh mental block dan fluktuatifnya kimiawi atau hormonal kita, ya kita lumpuh sejak dari dalam. Nah, ini mungkin dalam gagasan lain dalam budaya Gugon Tuhon atau keyakinan, makanya disimpulkan bahwa unsur tubuh itu tidak penting. Yang penting itu adalah unsur spirit atau unsur roh. Iya, kalau tubuh yang tidak diberdayakan ini yang tidak penting. Karena tubuh ini gudangnya hawa nafsu yang bisa mengganggu saat tidak dipahami, ditangani, dan dikelola dengan tepat. Memang tidak relevan untuk dikiblati atau dipusati sebagai puncak dari tujuan atas hidup. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri ya harus dioncei atau dikupas. Kedua-duanya justru penting. Tidak ada keris, tidak ada curigo. Keduanya jadi satu. Tidak ada batin, juga tidak ada tubuh raga. Tidak ada raga, kemungkinan juga batin tidak bisa teralami. Ekspresi kesadaran tidak bisa masuk ke jagat alit atau tubuh. Jadi manunggal, holistik, ya, tidak dipisah. Ini kalau utuh pemahamannya begitu. Tapi dalam konteks kalau ada seorang pertapa, sufi atau apapun mengabaikan tentang tubuh fisik, itu dimaksud tubuh fisik yang sering mengganggu karena tidak ditangani atau tidak dikelola. Maka dianggap tidak relevan atau tidak utama dalam tujuan untuk menjalani hidup atau tujuan pencapaian spiritual. Tapi tolong, jalan untuk sampai ke sana itu adalah eksistensi yang ada. Apa eksistensi? Ya seluruh tubuh kita yang jelas ada, nyoto, cetha, welo-welo ini. Ini rute sirotol mustaqimnya. Ya. Semakin di dalam ada lapisan-lapisan yang memang per layar bisa diungkap secara experience, secara rasul. Nah, terus teknisnya kalau yang perempuan malam ganjil, kalau tanggalnya ya mengacu kepada tanggal bulan malam karena kita ikutnya tradisi Suruhan, Sultan Agungan ya. Kalau laki-laki tanggalnya genap. Dimulainya begitu. Terus teknis makannya gimana ngelajur. Jadi bukan seperti teknik puasa yang kita pahami dalam tradisi agama tertentu ya. Anda boleh ngelajur di jam-jam tertentu atau bebas makan. Cuma Anda harus pisah dulu dengan garam dan minyak selama kurun waktu yang telah disepakati atau diniati. Itu tentang puasa nganyep ya. Mungkin nanti bisa dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana teknisnya, bagaimana mekanismenya. Tapi intinya lakoni saja dulu. Saya eh, menghendaki jenengan semua bisa melakoni dulu pengalamannya. Umpamane ya, seumpama cuma dapat sepasar dino atau 5 hari sampai 10 hari, juga apa-apa untuk pemula. Nanti dirakit lagi. Kalau saya rutin setiap tahun sekali, minimal 1 kali. Ya, setidaknya untuk reset tubuh atau detox, atau membersihkan detox dalam tubuh kita. Terlalu banyak racun-racun yang tidak sehat, terlalu banyak bakteri-bakteri yang tidak selaras, ya tentunya seluruh penumpang, ya penumpang yang tidak harmonis ini bisa merongrong kita dari dalam. Tuh. Atau disebut penumpang gelap ya, gak apa-apa lah. Pokoknya ada hal-hal yang memang kita harus tata sejak dari dalam diri kita. Nah tentunya gerakan ini ya saya sebut sebagai gerakan Mesubudi Babano Songo.
untuk menciptakan situasi budi atau kesadaran dan berbuah pakerti, ekspresi dari kesadaran yang nanti bisa teraplikasi atau terresonans ke seluruh lingkungan kita. Nah, gerakan ini yang menghalangi keangkara murkaan. Karena kejahatan angkara murka itu ketidakseimbangan atau chaotic di dalam tubuh kita. Yang tidak kita pahami dan kita tidak tangani sesegera mungkin. Dalam bahasa filosofi, ya sering dikatakan ojo kegodo karo hawa nafsu. Ya, bahasa filosofi yang masih sangat diingatkan begitu. Tapi intinya, ini proses berbalik ke dalam diri kita masing-masing untuk mengenali, ya, menginternalisasikan dan mentransendensikan kalau bahasanya begitu. Jadi meleburkan kembali bahwa selama ini fokus kita hanya keluar diri kita melalui kesan yang kita tangkap dari panca indera kita dan informasi dari luar. Nah, tubuh kita ini disebutlah wit kayu purwo sejati. Ini pohon hurip, pohonnya kayu sejati. Tapi menjadi lumpuh semenjak menjadi wit sajarotul yakin. Kita ini kumpulan kesan, ingatan, keyakinan, ya, konten yang ditanamkan ke kita. Yang memang kalau kita tidak awasi terkadang itu sudah tidak relevan kita pakai, tapi kita paksa untuk dipakai. Jadinya blocking atau membuat kita stuck. Jadi kita mengalami gangguan pengalaman rasa yang luas karena terkotak-kotak oleh fragmentasi dari seluruh akumulasi yang terkumpul. Nah, dalam proses puasa, dalam proses medi, kita melebur semua ini. Kita membersihkan pelan-pelan, meluruhkan pelan-pelan atau meruat pelan-pelan. Nah, disinilah sebenarnya kita diajak melihat bahwa apapun yang ada di dalam jagat raya, termasuk yang ada di dalam tubuh kita, tidak semuanya kekal. Hanya timbul tenggelam. Pikiran timbul tenggelam. Perasaan timbul tenggelam. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola timbul tenggelamnya ini, ya kita terseret terus, lelah. Tapi kalau kita amati, semuanya akan rest atau lepas pada sendirinya. Nah, inilah kesadaran. Ada yang paling inti dan paling tetap. Ada yang paling murni dan oga owah gingsir. Itu kesadaran. Itu ada di dalam diri kita. Tapi seluruh form yang terbentuk dari akumulasi proses hidup kita tadi, karena gerak atau gerik atau obah hosik, ngerekam, nempel ke kita. Nah, ini sifatnya timbul tenggelam. Tidak kekal. Nah, kalau kita mulai mengamati, ternyata sumber kesengsaraan, sumber kelesuan, sumber blaming, sumber playing victim, sumber NPD, apapun ada di sana. Dan ini seharusnya diluruhkan, ditransendensikan atau dilebur dengan teknis-teknis pemberdayaan atau laku-laku tirakat yang masih bisa kita gali dan kita praktekkan. Tujuan lainnya juga untuk mengembangkan budaya kita sendiri. Kita punya metode healing warisan lokal yang sebenarnya masih sangat migunani. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari Mukadimah, ya, atau Wedaran puasa nganyet, ya, menjelang bulan Suro besok, ya. Nanti silakan sambil diskusi, bertanya dan sharing sebelum nanti terjun ngelakoni sendiri bagaimana mendapatkan pengalaman nganyet atau puasa nganyet. Itu dari saya kembalikan ke Mbak Saila dan tim Rahayu Sagung Dumadi. Ada Mbak Vida. Halo sedulur, selamat malam. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Eh, Terima kasih sudah bergabung dan siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipertanyakan oleh teman-teman buat Mbah Tunjung. Siapa tahu ada yang belum paham. Terima kasih. Boleh dari tunjuk tangan atau lewat chat. Mumpung ada pakarnya. Tanyakan yang belum paham.
Kayaknya sudah paham semua nih Mbah. Nggak ada pertanyaan. Sharing. Siapa tahu teman-teman ada di tahun lalu ada sharingnya, pengalamannya boleh di-share di Roy sini. up. Siapa tahu teman-teman boleh saling berkomunikasi. Terima kasih. Ditunggu loh. Ada Om Roy, Mas Apul, Mas Roy yang sudah pengalaman, Mbak Wida pengalaman ngikutin. Kan udah pernah nganyep ya Mbak Wida ya? Ampun, Mbah. Kering, sampai kurus kering gitu. Tahun lalu 50, alhamdulillah. Tahun ini 100 ya. Enggak berani, Mbak. Nek nek lawu, Mbak. Ya boleh sharing, bertanya atau bagaimana ya. Ya. Ya karena memang awal-awal ya begini. Tapi ya luar biasa kalau setiap dari jenengan satu dua tiga ya mulai mau terlibat lah laku pemberdayaan seperti ini. Itu sudah sangat baik setidaknya menyumbang vibes positif. Nyuwun sewu, Mbah, wonten sing tangglet niki lewat chat. Mbah, tubuh kimia itu yang seperti apa nggih, Mbah Rahayu matur nuwun. Oke, jadi begini ya, tubuh kimia itu kalau kita ngomong adalah banyuning urip. Tubuh kita itu 78% itu disonggo banyu. Air di dalam tubuh kita itu ada air. Nah, konten dari air itu memiliki spirit, memiliki roh atau juga memiliki molekuler. Nah, kalau molekuler ini banyak tercampur situasi yang tidak selaras, ini akan membentuk satu ekspresi tertentu dalam pengalaman kita. Contohnya, nek jenengan air minumnya itu memiliki molekuler yang tidak selaras dengan tubuh. Jadi contohnya banyaklah jenengan banyak gula, apa yang terjadi? Resistensi insulin. Nah, paling sederhananya begitu. Nah, tentunya kalau kita mulai mengawasi bahwa tubuh kita ini juga memiliki unsur-unsur kimiawi, proses kimiawi ya dalam tubuh, ya kita itu sebenarnya menotong atau menata roh-roh di dalam air yang menyangga hidup kita tadi. Karena air itu ada kontennya, air itu ada isinya begitu, ada kualitasnya. Nah, disinilah puasa nganyep itu berupaya membersihkan cairan itu. Dari apa? Ya dari pengaruh garam dan minyak yang kita ambil. Karena secara rasa garam dan minyak itu juga sudah membuat kita itu pertama-tama mengalami kondisi yang tersiksa karena tidak terbiasa, akhirnya dibiasakan. Ya akhirnya yang kita ambil kontennya adalah minyak, ya campuran minyak dan campuran garam. Gulanya masih oke, tapi dua ini dilatih untuk diluruhkan gitu. Nah, bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kita ini banyu. Kalau disebut banyu ini butek apa enggak? Jelas. Kalau Anda mengkonsumsi banyak cairan yang berkonten tidak selaras, ya butek semua dalam tubuh kita. Darah kita menjadi kotor, fungsi-fungsi tubuh kita menjadi tidak balance begitu. Ya paling sederhananya begitu. Nah, dengan kondisi ini, nah nanti Mbak Saila menjelaskan lah minyak, terlalu banyak garam itu pengaruhnya apa secara medis. Kalau orang tradisi kuno ya bahasanya gugon tuhon, mergo banyune reget maka diruat. Karena banyunya kotor ya ditirakati untuk diruat. Karena ternyata unsur kimiawi atau unsur cairan dalam tubuh kita ini juga akan bisa mempengaruhi ekspresi dari tingkat pengalaman pikiran, perasaan, dan seluruh realitas kebatinan kita di dalam. Begitu. Ya. Iya, matur nuwun, Mbah. Niki pertanyaan kedua. Salam Rahayu Mas Tunjung, izin bertanya, apakah ada perbedaan puasa ngerawat dan nganyep? Mengingat jika ngerawat buah-buahan rasanya ada yang manis, asam, dan lain-lain. Sementara nganyep tidak berasa. Dan apakah sayuran dalam puasa nganyep boleh dimasak dan bagaimana cara memasaknya? Matur nuwun Mas Rahayu. Mendiko. Iya, Silakan Mas Tunjung. boleh. Jadi begini, sebenarnya puasa nganyep ini paling sederhana
itu mengajak kita sendiri untuk tidak terlalu banyak makan atau mengurangi makan. Karena enaknya makanan itu dalam gurihnya minyak dan gurihnya garam. Ternyata kalau kita ini tidak megat, kita tidak punya kontrol untuk makan ini bisa kita kelola. Ya akhirnya rusaklah tubuh kita karena naluri makan kita menjadi kebiasaan yang binal begitu. Menjadi penggasaannya tidak terkendali. Karena apa? Ya usus kita sendiri ini otak kedua. Kalau terlalu banyak dimasukin makanan dengan tidak menjeda, ya tentunya akan menimbulkan juga masalah tertentu. Terus apalagi makanannya ya yang diarahkan yang akhirnya adalah makanan-makanan yang direbus dan raw food, makanan mentah. Begitu. Jadi yang makanan direbus-rebus dan makanan yang di atau makanan mentah. Kalau pengen agak gurih ya sebenarnya bisa digarang ya, pakai kereweng begitu, tanpa menambahkan minyak. Tapi sebenarnya saya ingin mengajak lebih banyak ke rebus-rebusan dan raw food ya, tentunya yang segar dan masih memiliki kadar gizi yang komplit ya, menurut ilmu gizinya begitu. Nah, apa bedanya dengan puasa ngerowot? Ya, kalau ngerowot kemarin kan dijelaskan tidak memakan makanan yang mengandung tepung beras dan tepung ketan. Itu ada versi satu ya. Paling dasar itu yang kita pakai. Nah, sebenarnya agar kita mengurangi apa? Karbo kompleks. Jadi karbo kompleks itu ya berkaitan dengan gula yang sangat tinggi yang ada pada nasi dan yang kita makan setiap hari gitu. Nah, tentunya ini juga ingin mengarahkan kepada makanan-makanan yang kontennya lebih bagus. Nah, kalau zaman dulu ya akhirnya ngerowot itu makannya ya polo pendem yang direbus atau buah-buahan. Nah, kalau yang pure buah itu namanya puasa ngalong dan puasa ngidang. Kalau puasa ngalong dan puasa ngidang makannya sayur nyol yang direbus atau mentah atau buah-buah nyol gitu. Tapi kalau topo ngalong sungsang, nah itu topo kakinya di atas diikat sama jarit, kepalanya di bawah. Jadi ada topo ngalong, ada poso ngalong. Nah, kalau poso ngalong pure makan buah-buahan kayak si kalong begitu. Ya, kayak kelelawar besar itu. Jadi itu sebenarnya tradisi juga menurut saya untuk detox, pemberdayaan, healing, revitalisasi, dan rejuvenasi terhadap tubuh kita sendiri kok sebenarnya. Paling simpel begitu, nggak usah jauh-jauh mencapai pencerahan dulu. Tapi akarnya itu dulu. Bleger, waras, akas, awas, seger, atos, manter, mantep, itu nanti proses berikutnya. Yang jelas Anda punya basic adekuat dulu di dalam kendaraan yang Anda pakai untuk mengekspresikan kehidupan atau golei gung susui angin atau golei wet kasejaten. Tubuh ini kapalnya. Kemungkinan Anda tidak mengalami fenomena pencerahan atau pembebasan ketika Anda sudah pergi dari tubuh masih membawa residu emosi, pikiran, atau karakter-karakter yang masih rajas atau berkecamuk. Jadi mati saya gentayangan begitu. Mengotori realitas energi begini. Nah, sejak di dalam tubuh ini kita punya kesempatan untuk mengekspresikan dan membersihkan seluruh akumulasi form sampah emosi, pikiran, tindak tanduk yang kita serap saat ini dengan teknik berpuasa atau teknik bersamadi. Jadi sek neng jerone awak iki jadi siak-siak gitu. Atau nanti Anda akan keluar lagi untuk masuk mencari tubuh lagi. Itu pun kalau segera dapat. Kalau tidak ya terserap kepada unsur yang lain dulu sampai proses lama. Nanti dari sana Anda akan bisa meneropong kemana ki sangkan paraning dumadi. Nah, wis tirakat ini. Nah, harapan saya pastikan kalau sudah tirakat, sudah puasa itu tenanan dan kritis, ya. Jadi nggak apa-apa dengan kelompok, dengan ini sering sharing dan bertanya. Jadi pengen ngawikan atau berguru begitu, ya mohon kritis. Saya itu sudah banyak memberikan macam-macam, tapi jarang orang yang tanya tentang lagu kepada saya. Akhirnya yo hanya secara rasional aja mendapatkan pencerahan gagasan, tapi untuk olah pemberdayaan batin belum. Makanya kalau yang di tempat-tempat saya itu kapribaden,
Ya pribadi tanya, sudah tak kasih wejangannya, ilmunya, tanya terus, neritil. Saya dulu telaten tanya begitu ke suwargi guru saya. Nah kalau sekarang sudah banyak informasi di media sosial, monggo kerso, sampai mendapatkan banyak knowledge dan pengetahuan. Tapi pilih salah satu, dua, tiga orang yang siap mentori begitu. Jadi jenengan nanti tahu nih pengalaman perjalanan yang benar. Bukan ngumpulin sana, ngumpulin sini, malah setak. Anda bingung, canggung mau mempraktekkan yang mana. Nah itu tolong. Dalam tradisi kami, laku yang berkaitan dengan tirakat menuju gemblengan spirit itu memang butuh niat, tekad, upaya. Dan selalu kritis begitu. Ya, tolong kritis, kalau sudah dikasih begini kritis. Tanya ke mentor-mentornya, ke guru-gurunya, tanya. Jadi biar nanti membuka sendiri layar-layar dalam tubuh kita. Oke, itu ya. Ngerawat, nganyep, itu dijadikan saja dasar untuk membuat tubuh kita sehat walafiat gitu saja. Ini pertanyaan ketiga, Mbak. Apakah saat nganyep masih bisa meminum vitamin sebagai suplemen atau obat-obatan? Terima kasih. Boleh, boleh ya. Kalau zaman sekarang karena sudah ada seperti itu ya boleh. Dengan proses gitu boleh. Saya masih mentoleransi lah. Kan sudah zamannya ya begitu. Yang penting difokuskan aja juga berniat untuk proses nganyep itu agar kita juga menyembuhkan diri kita sendiri. Nanti obatnya ya saat Anda sudah punya niat mulia untuk nganyep itu tadi. Itu proses untuk mengenal diri kok sebenarnya. Tapi kalau masih pakai obat karena ada dokter nggak apa-apa. Sampai nanti mental Anda benar-benar sampai ke titiknya, yes, aku lepas vitamin dan obat misalkan. Nggak canduan lagi, ya nggak apa-apa. Itu proses itu, proses. Antur nuwun. Ada lagi pertanyaan yang harus uh, Nun sewu Mbak. Tasi angsak oh saged, saged Mbak, Mbak Didit. So, Rokok Mbak, ngerokok. saya ini orang paling keras kepala dan perokok berat. Kalau saya nggak kuat tirakat, ya wis masuk rumah sakit. Alhamdulillah Mas Tunggoro ya, isi etes lah, isi etes. Gigi juga masih utuh. Ya orang ngerti itu fenomena mistik itu begitu nyatanya. Menambahkan ya. Izin menambahkan Mbak Yang Wida. penting dijawab. G, monggo. Oke, ini saya mau sedikit share screen dulu. Jadi ini buku yang sedang kami susun. Saya dan Mas Tunjung menyusun buku pedoman puasa nganyep nih. Nah, buku ini tidak hanya membahas dari segi spiritual, kemudian Gugon Tuhon, tradisi mistik, tidak hanya seperti itu, nggih, tapi juga berdasarkan sains seperti itu. Nah, saya juga mengiklutkan beberapa riset-riset terkini di dalam buku ini. Jadi termasuk bagaimana kita ini masyarakat modern itu kita ternyata sangat kompulsif ya tentang makanan. Jadi kita tuh seringkali mengkonsumsi makanan tuh bukan karena kebutuhan, melainkan karena efek psikologis. Jadi kita menginginkan sesuatu itu karena ada memori di situ. Jadi di sini tuh kita mengenal ada namanya itu compulsive eating. Sama satu lagi itu kita mengenal tentang comfort food. Jadi makanan-makanan yang memang kita konsumsi karena kita tidak, sorry sebentar, karena kita itu memang sebenarnya tidak membutuhkannya, tapi karena di memori kita itu ada makanan itu makanya kita makan. Jadi bukan makan karena memang seharusnya tubuh kita menginginkan makanan, bukan gitu. Nah, munculnya comfort food, kemudian compulsive eating, ini tidak serta-merta karena efek psikologi saja, melainkan juga karena kita terbiasa mengkonsumsi makanan seperti UPF ya, ultra processed food ya. Bagi yang belum mengenal, ultra processed food itu adalah makanan yang sudah mengalami berbagai macam treatment atau treatment-treatment berlapis sampai dia hadir ke piring makan kita ya. Contohnya nyun sewu nggih seperti sosis itu ya, nugget itu termasuk UPF ya. Karena dia itu sudah sangat berbeda sekali dari struktur kimia, dari komposisi bahannya itu sudah sangat berbeda jauh dengan
bahan aslinya. Makanya itu kita kelompokkan menjadi UPF. Dan ini sangat tidak bagus sekali untuk tubuh kita. Jadi tubuh alami diwai bahan panganan sehingga alami. Nah, itu pasti menolak ya. Nah, penolakannya di situ tidak kemudian serta-merta cepet gitu ya. Enggak, tapi biasanya itu sangat perlahan. Makanya bagi teman-teman atau sedulur kita ada yang gemar mengkonsumsi makanan seperti itu, sakitnya nggak ujuk-ujuk gitu. Pasti merupakan akumulasi. Akumulasi dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Jadi penyakit itu akan muncul ketika usia 40 tahun, 30 tahun. Nah, itu merupakan hasil akumulasi gitu. Nggak serta-merta cepat saatnya tidak seperti itu. Karena memang sedikit demi sedikit. Nah, di sini juga saya bahas ada di bab 3. Ini baru bab 1 ya. Di bab 3 itu saya membahas juga tentang kerusakan sel, teman-teman. Jadi, kerusakan dinding sel kita, kerusakan dinding endotel kita itu juga terjadi karena makanan-makanan ini. Makanan-makanan ini nggak selaras nih. Makanan tinggi natrium, kemudian makanan tinggi lemak, itu tubuh kita sebenarnya sangat menolak. Tetapi inflamasi ini terjadi secara diam-diam gitu, yang sangat halus sekali tanpa kita sadari. Itu saya bahas di bab 3 ya. Jadi kemudian efeknya muncul ketika usia sudah lanjut biasanya. Nah, di sini kami dari Suruh Nusantara Cendekia berusaha membuat global movement di mana diikuti oleh banyak peserta, banyak partisipan untuk upaya kesehatan masyarakat secara global gitu. Jadi kalau treatmentnya harus ke rumah sakit ketika sudah sakit itu kan kuratif ya. Nah, sedangkan luhur kita itu lebih ke preventif. Makanya lebih suka puasa, lebih suka tirakat, menjaga pola makan, ben ojo sampai loro gitu. Karena kalau udah terlanjur sakit mah ribet lagi pengobatannya. Tahu sendiri kan BPJS kita udah berapa itu nombokin kesehatan masyarakat Indonesia gitu. Itu untuk apa? Untuk kuratif, untuk pengobatan. Padahal kita sebenarnya bisa melakukan itu dengan cara preventif atau pencegahan. Yuk ayo puasa bareng-bareng gitu. Jadi benar-benar direset total tubuh kita. Gimana itu kadar natrium kita yang sehari-hari itu memberatkan kinerja ginjal kita, bikin capek tubuh kita, itu benar-benar disat nih sampai ke level 0%. Tapi di sini jangan takut teman-teman karena kami juga akan tetap merekomendasikan makanan-makanan yang nanti bisa menstabilkan tubuh. Jadi kalau memang kandungan natriumnya kita dari bahan tambahan seperti garamnya itu nanti kita hilangkan, nah kami menganjurkan untuk mengkonsumsi kelapa muda. Nah, itu nanti bisa membantu menstabilkan tubuh kita. Jadi nggak serta-merta, waduh, gizinya piye kok nggak semaput, nggak ngene, tidak seperti itu ya. Karenanya kami lakukan pendampingan seperti itu. Jadi nanti akan kami rekomendasikan makanan-makanan yang tetap aman dan sealami mungkin tentunya seperti itu. Akan banyak kami bahas di sini nanti, termasuk makanan-makanan dan kerusakannya di dalam tubuh apa saja. Jadi nanti sedulur nggak usah takut dicap sesat ya. Jadi silahkan dijelaskan secara ilmiah di sini nanti sudah akan kami bahas semua. Nggih. Bagi sedulur yang kemarin sudah mengisi pendaftaran link puasa nganyep, bagi yang beruntung nanti juga akan mendapatkan buku eksklusif gratis dari kami seperti itu. Bagi yang belum beruntung silahkan bisa mendayagunakan webinar kita untuk bertanya, bisa menggunakan sarana grup kita untuk berdiskusi, dan boleh juga kalau mau memesan diperkenankan seperti itu. Gitu Mbak Wida, matur nuwun. Terima kasih Mbak Sailang untuk penjelasannya. Info buku teman-teman bagi yang ingin memiliki bukunya segera isi linknya dan daftarkan biar dapat ini soalnya stoknya terbatas ya. Terima kasih. Ada lagi Link. pertanyaan? Mbak ini sampai jam berapa ya Mbak? Halo, mau sampai jam 9 apa mau lebih? Monggo. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ditutup ini. Mohon izin bertanya tadi pagi sudah pesan buku Mbak. Kapan bukunya dikirim? Itu ada pertanyaan dari saudara kita Mbak Heni. Iya, Ah, halo. Ini lagi proses eh. cetak, Mbak. Jadi nanti kami kirim sekitar tanggal 27 karena masih antrian juga di percetakan. Nah, stok terbatas ya, sedulur. Jadi yang ingin mendapatkan bukunya segera sebelum terlambat. Terima kasih. Siapa lagi yang bertanya? Nyuwun priksa. Nggih, nggih, monggo.
Silakan. Ke Mbah Tunjung sih. Nggih, Ah, monggo. Mbah Tunjung, kita kan pernah ada satu pengalaman waktu itu suro juga, tapi pada saat itu sih ngerawat. Tapi ada juga yang puasa yang nas 7 kepal, 6 kepal seperti itu. Putih namanya. Eh, i- apakah ini teraplikasi nggak untuk pada saat ini? Itu aja, terima kasih Mbah. Eh, Monggo ya kalau memang diimprovisasi dengan ngerowot, dengan muteh itu ya boleh-boleh saja. Kalau muteh kan kemarin ada dua cara. Yang satu memang ngelawar total ya. Satrasa Mhm. tinggalkan ya. Amla, kasaya, katuka, yang manis, pedat, asam itu ditinggalkan. Ya. Ya, itu selama 21 hari boleh makan ngelajur, nggak ada jadwal jamnya gitu. Atau yang kepelan. Kalau kepelan itu ya 8 hari plus pati geni kan itu. Jadi dimulai dari Oke. 8 kepal, besok habis 7, 6, 5, 4, seterusnya sampai total nanti ngebleng kosong sama mati geni. Itu teknik yang kedua. Itu cuma nasi 1 kepal atau singkong yang dikepali begitu. Ya kalau dulu kita namanya pakai rampah atau rempah itu singkong. Dulu kalau nah, Nggih. mendiang itu dilingkari begitu kayak bakso begitu. Nah itu sehari digelintiri 8, 7 sampai habis lah. Kalau mau itu dipakai, diaplikasikan atau diimprovisasi, ya semoga saja. Ya tentunya semoga saja ini tidak dipaksa. Jadi boleh untuk ngetes, untuk benar-benar membulatkan niat, tekad ya, atau menguji diri sampai sebatas mana kita kuat untuk posonya, ya monggo, boleh, boleh saja Bu Kusmiatun, boleh. Nggih. Karena saya pengalaman sih waktu waktu itu. Semoga saya bisa aplikasikan lagi. Terima Oh, kasih, malam teman-teman. malam bagus, Rahayu. Terima kasih, bagus. Rayu. Saya boleh nanya ya Mbak Wida. Oh, boleh, monggo, monggo Mbak Ida. Silakan, dipersilakan. Ini kalau yang perempuan itu kapan berarti mulainya? Malam Rebo apa malam apa ya? Saya masih bingung gitu. Yeah. Untuk perempuan itu malam ganjil, besok itu Mal- malam suro juga boleh. Malam ganjil berarti malam Rebo ya? Nggih. Ya, besok malam tanggalannya besok itu wis malam besok ya. Karena Tanggal ikutnya Abuge atau Sapon ya nanti dikasih anu sama Mbak Saila lah, dikasih tahu, kasih tabelnya, dikasih lingkaran mau mulainya kapan tanggalnya. tanggalnya. berarti masih sama sih nggih kayak yang dulu boleh makan apa aja gitu kan. Boleh boleh. Yang penting tidak tadi. Tidak minyak sama apa garam. Soalnya saya pengalaman tahun lalu itu penyakit saya sembuh gitu dengan nganyep. Jadi saya nunggu ini, Oke, nunggu asalkan. begitu. Ya, Kebetulan sebenarnya kalau dijalankan secara pribadi gitu ya, karena punya hajat, niat ya, boleh lah. Pokoknya boleh dilakoni, boleh. Tapi kan ini karena serentak, biar bareng-bareng itu vibes-nya itu biar sama-sama support gitu. Jadi biasanya kalau selebrasi itu bareng-bareng itu lebih semangat ya. Misal kayak lari maraton itu kayak bareng-bareng, walaupun biasanya gak kuat melayu ya gelem aja lah gitu. Jadi ini boleh dilakukan secara pribadi, walaupun tidak bulan suro atau tidak bareng-bareng boleh. Asalkan punya hajat, niat atau apapun. berarti bebas ya, nggak harus dalam 1 tahun itu nggak harus bulan suro ya. Boleh misalnya kalau seperti saya kemarin kan saya habis operasi mata kan karena ada kecelakaan sedikit. Saya niatnya itu setelah 2 bulan habis obat itu saya mau nganyep untuk membersihkan karena saya kan alergi obat ya. Tapi karena kemarin terpaksa harus obat dari dokter, jadi saya selesai obat dulu dan saya rencananya mau nganyep setelah 2 bulan selesai itu. Tapi pas ada notis ini dari grup ini, saya jadi ikutnya yang sekarang gitu. Weh, ya, boleh, Karena boleh. kembali saya gatal-gatal gitu. Saya kan alergi obat. Jadi saya makan apapun itu pasti badan saya gatal gitu. Tapi Hmm, dengan nganyep tahun kemarin itu saya bersih gitu gatal-gatalnya. Nah iya. ini mau ngikut lagi yang
maksudnya lebih kemarin kan tahun kemarin kan karena masih pertama ya, belum Boleh. paham, tapi sekarang mudah-mudahan sudah oh tahu caranya, maksudnya artinya gitu ya, atau kalau enggak apa namanya esensinya ya, hakikatnya lah kalau orang bilang gitu. Nah, jadi semoga ini tahun ini bisa gitu. Ya Nggih, pokoknya enggak semoga, harus bisa. boleh, boleh. Ya, Nggih. dulu kalau pas waktu saya berguru itu kalau selama dilakukannya 25 hari itu diselang-seling dalam 1 bulan. Jadi misalkan suro boleh, sapar tidak, mulut boleh, bakda mulut tidak. Begitu kalau 25-25. Tapi kalau 25. 100 boleh ngelajur. Tapi kalau Oh, 25 itu diselang-seling. oh Itu berarti. karena gini, menurut saya pribadi kalau siklus kita mengambil 25 itu memang ada beberapa fenomena dalam susunan nadi kita begitu, dalam susunan cakra kita itu yang akan mulai melakukan pembersihan tertentu di rentan 25. Nah, nanti Hmm. kalau ngambilnya niatnya 25, ya berarti istirahat di bulan berikutnya. Jadi Oh, 11 bulan itu selang-seling. Dimulai dari oh, boleh, nanti bulan berikutnya nggak boleh, berikutnya lagi boleh begitu. Tapi kalau ngambilnya 50 sampai 100 boleh ditabrak pamalinya ini. Begitu. oh, Itu mengikuti tradisi budaya kunonya, kawaknya begitu. Karena oh. mendeteksi tentang kualitas resonansi dari tubuh kita yang mulai nyambung dengan kondisi siklus alam. Ya. Jadi ada beberapa mekanisme yang dititani oleh leluhur kita. Karena ternyata perhitungan hari pawukon itu dikasih misalkan hari pasaran 5 itu dikasih angka 9, 7 itu karena dilihat kualitas. Oh di Hmm. Paing itu aspek ketegasan, aspek keberanian mengambil keputusan dan eksis itu kuat. Tapi di hari PON ini agak labil karena hari PON itu lebih orang itu reflektif, meditatif begitu. Jadi kalau kerja apa-apa itu dihitung dulu. Karena kode angka itu diberikan oleh orang Jawa sebagai kualitas perhitungan hari itu. Karena di setiap siklus padinan ya, dan pawukon itu ternyata ada siklus energi tertentu yang dititani oleh orang Jawa. Ya ini pun saya juga melakukan prakteknya untuk berusaha niteni. Oh, oke. Nah, dino-dino seperti ini hawane begini. Walaupun rekayasa atmosfer kita itu dilakukan atau mulai mengalami perubahan besar-besaran semenjak aktivitas manusia mengembangkan teknologi ini, konsekuensi dari kemajuan teknologi ini banyak juga membuat manipulasi di tingkat paparan entah itu udara, entah itu atmosfer kita begitu ya. Tapi ternyata perhitungan ini masih dipakai. Ya. Jadi misalkan kalau orang mau mengambil keputusan tender kerja begitu, ya harus minimal paing misalkan kayak gitu. Karena biasanya tegas gitu. Atau ambil ke kliwon full energinya atau kasih ya. Dan hari ini ada siklusnya. Maka kalau di Jawa dimulai hari ganjil, hari genap ini ternyata diteropong dari kualitas experience, dikasih kode angka. Kenapa di hari itu ada petungan nih? Itu kode angka yang dilakukan oleh leluhur. Nah, leluhur Itu ada matematiknya ya, nyambung ke matematik itu gitu. konstanta dan konvensi ya, karena itu sebagai kode angkanya. Tapi tidak mengacu dengan rasio 9, angka 9 puncak tertingginya. Dan tidak ada hitungan tahun, adanya itu sasi, itu selapan dino, itu 35 hari. Jadi 35 hari itu hitungan sasi atau bulan lah kalau kita. Kalau dari kalender Masehi ini kan ada hari itu 1 bulan itu kan cuma 28, tapi di Jawa semua 35. Nah, Oh, tahun itu tidak dihitung. Kalau nogo tahun, nogo dino, nogo sasi itu sudah masuk ke era Mataraman Islam. Tapi pawukon kuno itu yang ada cuma pawukon, terus padinan, sama selapanan. Jadi 3 ini. Tapi yang dilihat itu deteksi dari energi dan siklus harinya. Yang mempengaruhi kepada aspek fenomena dari psikologis dan energi yang memapari kita. Tetap ternyata, walaupun sempat saya pahami hanya sekedar keyakinan atau gugon Tuhan, ternyata itu ada kualitas tertentu secara daya fungsional. Yang memang secara experience akhirnya berkaitan dengan pasaran atau untuk mencari sandang pangan papan dan kamupten. Karena kalau di hari A pasarannya bagusnya kemana, itu membawa hokinya sendiri. Karena berkaitan dengan
intensitas dari energi mempengaruhi tataran psikologis manusia dan aspek yang lain begitu. Nanti hari itu ternyata akhirnya tetap saya pakai lagi. Walaupun ya dulu saya itu sembrono begitu ya, merasa mentang-mentang sudah ngerti itu dari apa yang diwelingke guru begitu, kadang saya nggak pakai hitungan dino. Tapi ya pas waktu saya meditasi, saya connect lagi tanya, ternyata baru diberitahu oleh guru saya dengan berbagai macam cara. Aja sembrono disi kerso gitu ya, karena langkungmu berguru itu kamu masih kanoman banget, belum selesai. Oh, ilmunya begitu ternyata. Nah semenjak itulah saya mantep lah. Paling keras kepala untuk ngomong tentang tradisi Jawa itu is wonderful menurut saya, karena pengalaman saya pribadi. Begitu, oke? Oke, oke, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Ida. Nggih. Mbak, ini kayaknya pertanyaan terakhir nggih. Izin bertanya, Mas, apakah ada amalan atau mantra untuk puasa tahun ini? Secara spiritual, tahun lalu saya belum dapat manfaat spiritual. Sensitif terhadap sesuatu. Saya mendapatkan manfaat kesehatan tubuh raga saja. Terima kasih. Monggo, Mbak. Adakah mantranya? Ya sebenarnya japa mantranya itu ada ya. Sebenarnya itu mantra itu juga akhirnya berkaitan dengan kode, password, atau juga pemantapan atau sugesti placebo. Ini fungsi-fungsi dari Jopo Montro ini. Jadi ada nanti urutannya seperti sabda itu wejangan, japa, mantra, baru guna, serana atau sarono begitu. Nah ini tinggal konteksnya yang mau diambil yang mana. Kalau mau urusannya mantra ya mantra itu sama kayak doa, chanting aja. Karena itu digunakan untuk mengarahkan fokus atau membentuk prototipe niat saat kita menjalani puasa. Tapi kalau sabda itu clue. Jadi di saat puasa nganyep ini, jenengan secara pribadi memang terpanggil untuk menempuh jalur yang berbeda dari rata-rata orang. Itu namanya sabda atau juga bisa masuk pada jopo begitu. Tapi kalau mantra ya ada bisa tak kasihkan. Tapi kalau jopo dan sabdo itu memang tidak boleh ditulis ya. Hanya boleh diperdengarkan melalui bisik telinga. Nah itu tentunya ya nek iso ketemu ya kapan begitulah. Nanti bisa ada inisiasinya begitu. Karena saya ya gak wani di si kerso tadi. Ternyata kalau dulu diulingi gak oleh ditulis itu ya kadang saya ini sok keminter aja. Ah, tak bikin profan malah bisa jadi kasih. Tapi memang ada konsekuensi secara energi. Ya, konsekuensi secara energi memang ada. Kalau disebut sapata atau kualat itu masuk akal lah, karena ada resonansi energi yang berbenturan. Saat fonem, sabda, jopo, mantra ini salah melafal. Nah, tentunya ada pengulangan-pengulangan dari mantra. Nanti mantra itu sama kok dengan doa. Tujuannya untuk membangun fokus agar kita itu terfokus saat menjalani puasa atau menjalani sebuah laku. Sama itu juga sebagai merawat spirit atau pusat keyakinan kita agar menyelesaikan laku, agar pikiran itu mengingat di dalam alam bawah sadarnya begitu. Jadi kalau ada godo itu balik lagi nih mantranya tadi, dan itu dibacakan setiap malam. Mungkin kalau yang di grup khusus mantra boleh dikasihkan, tapi kalau sabda dan japa ini harus bertemu. Kalau mantra masih boleh ditulis, kalau japa dan sabda itu tidak boleh atau jangan itu harus diinisiasi. Karena mungkin jenengan belum pernah ke rute itu, nanti terjebak di dimensi lain, terus edan begitu aku sing digoleki polisi. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya tidak ada ya. Ini yang terakhir meditasi nggih, Mbak, dipimpin dengan Mbah Tunjung sendiri. Sebelum kita akhiri pertemuan Zoom kita malam ini, kita akhiri dengan meditasi. Sebentar aja, Mbah. Oke. Jadi syarat atau serengat ya, kita itu sudah punya tradisi namanya hening cipta ya. Dan itu hanya dilakukan saat kita dulu upacara mengenang jasa pahlawan. Tapi sebenarnya keheningan atau hening cipta itu atau mengistirahatkan cipta, proses kita mencipta itu harus dilakukan
minimal 1 hari sekali atau 2 kali. Karena untuk apa? Ya untuk istirahat. Istirahat kemana? Istirahat dari menatap dunia luar. Nah sekarang menatap ke dunia dalam. Basicnya begitu. Dan ini yang dikembangkan dengan meditasi. Tapi ini jadi budaya daily activity kok. Jadi sebelum mengawali setiap acara atau kalau tidak minimal pas mengakhiri, lakukan hening cipta. Agar apa yang tadi dibabar bisa berbalik ke dalam, yang bisa berproses untuk menyelaraskan kita atau nyambung. Iya, saudara-saudara, walaupun pertemuan kita hari ini bertatapan secara online, semoga sentuhan batin kita, sentuhan daya, sentuhan energi, ya, bisa menyambung. Karena sesungguhnya Anda atau panjenengan semua yang ada di sana dan saya di sini tidak pernah terpisah di dalam tataran yang lebih dalam atau lebih tinggi. Hanya terlihat terpisah dalam realitas tertentu yang berkaitan dengan tubuh fisik. Kita hening cipta, kita mulai berniat bersama. Di suroan kali ini kita akan melaksanakan puasa nganyet. Semoga bisa kuat sampai selesai, mendapatkan manfaat secara pribadi masing-masing. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Ya, aturkan puja puji syukur kepada kehidupan ini, saudara-saudara. Jadi mengheningkan cipta itu jadikan seremoni selebrasi Anda setiap saat. Kalau Anda melihat dunia di luar diri Anda, itu terkadang semua seakan tampak baik-baik saja. Tapi akhirnya ketika terjadi masalah, Anda mulai gelenggek-gelenggek atau kedantapan. Nah, coba dicek masalah yang hadir itu ternyata Anda mulai mengetahui ketika memejamkan jendela mata. Betapa ramai dan kisruhnya perasaan dan pikiran Anda. Jadi kita sudah terlalu banyak diajari merapikan rambut, merapikan cara kita berpakaian, merapikan cara kita berbicara. Tapi belum diajari merapikan cara kita berpikir dan menata perasaan. Jadi kalau Anda ngerti begitu, meditasi dan manekung tolong dilakukan secara pribadi dan yang tekun, yang rajin. Itulah hakikatnya ibadah. Jadi kita manep atau manembah, dinep dulu jendela mata. Biar ngerti, oh rame ternyata di dalam tubuh saya ini. Nanti biar nggak banyak komplain, nggak banyak sambat, dan ngerti akarnya masalah itu siapa, ya kita yang mencipta. Maka hening cipta. Ciptanya diistirahatkan. Sesekali saja, setiap hari, selama Anda masih hidup. Begitu, nggih? Rahayu Sagung Dumadi. Oke, terima kasih Mbak atas pencerahannya hari ini. Terima kasih sedulur-sedulur semua. Senantiasa puasa kita di surau ini diberi kelancaran, sehat semuanya. Terima kasih. Salam Rahayu. Bye-bye semuanya. Saya tutup ya. Bye-bye. Dadah.